Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk, dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya tentang sumber-sumber penerimaan negara. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan melalui bab-bab. Nah, bab-bab ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sumber-sumber penerimaan negara ada dari sumber daya alam. Yang kedua, ada dari pajak-pajak dan bea cukai. Yang ketiga, ada dari penerimaan negara bukan pajak. Yang keempat, ada dari hasil perusahaan negara. Dan yang terakhir, ada dari sumber-sumber lain. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki subbahasan, kita harus mengetahui apa sih sumber-sumber penerimaan negara itu. Nah, ini dia. Sumber-sumber penerimaan negara adalah pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, di mana berasal dari berbagai sektor, dan semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita masuk ke dalam sub bahasan yang pertama, yaitu sumber daya alam. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dengan sebesar-besarnya. Selanjutnya ada pajak-pajak, bea, dan cukai. Pajak-pajak, bea, dan cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau tegen prestati yang langsung dapat ditunjuk untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, di sini bea cukai ada dibagi dua loh. Yang pertama ada bea masuk dan yang kedua ada bea keluar. Bea masuk adalah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean. Dan yang kedua, pengertian dari bea keluar adalah bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Pajak Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Maka dari itu, APBN di tahun 2018 pun juga ikut mengalami kenaikan atau meningkat. Nah, selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1997, penerimaan negara bukan pajak dibagi menjadi 7. Ini dia. Dan selanjutnya kita langsung saja ya, karena waktunya sudah terlalu banyak. Sumber-sumber lain, ini adalah sub bahasan yang terakhir. Sumber-sumber lain di sini yang pertama ada defisit spending, atau umumnya dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran. Ini dilakukan apabila tidak ada alternatif lain. Penentuan besar jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Dan yang kedua ada pinjaman negara. Pinjaman merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah karena pinjaman tersebut dibayar kembali berikut dengan bunganya. Selanjutnya ada sumber-sumber lain lagi, yaitu restribusi dan juga hibah. Nah, di sini lanjut saja ya, dan terima kasih. Mohon maaf Bu jika ada kesalahan. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.